RSUD Nganjuk sukses menggelar sarasehan bertema penguatan jejaring pengampunan layanan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan pada Senin 2 Desember 2024 di Pendopo KRT Sosrokusumo. Acara ini bertujuan memperkuat jejaring pelayanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Hadir dalam kegiatan ini Dr. Hendrianto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Fauzi Wakil Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk, Fauzi Irwana dan Edi Santoso, serta Direktur RSUD Nganjuk Dr. Tien Faridayani. Sarasehan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Dr. Andes Nur Solekan yang menegaskan pentingnya sinergi antar instansi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta, fasilitas kesehatan primer, klinik, serta perhimpunan pelaksana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kehadiran para peserta ini diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan dari layanan primer ke sekunder, mulai dari rumah sakit kelas D, kelas C, kelas B, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Direktur RSUD Nganjuk Dr. Tien Faridayani menyampaikan bahwa fasilitas di RSUD Nganjuk terus diperbarui untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan mengedepankan keselamatan pasien. Salah satu fasilitas terbaru yang dikembangkan adalah klinik eksekutif RSUD Nganjuk yang saat ini masih dalam proses kredensialing dengan BPJS. Klinik ini nantinya tidak hanya melayani pasien swasta tetapi juga peserta BPJS eksekutif. Acara hari ini merupakan kegiatan sarasehan terkait penguatan jejaring rujukan pengampuan di Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan oleh RSUD Nganjuk. Tujuannya adalah kita menyampaikan tentang kekuatan atau kemampuan rumah sakit Nganjuk yang selama ini semakin berkembang, banyak inovasi dan penambahan pelayanan yang ada ini agar bisa dipahami oleh semua jejaring, karena yang kita undang itu adalah semua direktur rumah sakit sekitar baik pemerintah maupun swasta, kemudian vaskes primer itu puskesmas maupun klinik ya, kemudian perhimpunan asosiasi yang ada di Kabupaten Nganjuk terkait kesehatan. Tujuan kita ini menguatkan koordinasi, kolaborasi dan pemberian informasi ini agar dalam pemberian pelayanan di Kabupaten Nganjuk bisa mengoptimalkan, memanfaatkan fasilitas yang ada di Kabupaten Nganjuk, sehingga rujukan berjenjang dari vaskes primer ke sekunder, rumah sakit kelas D, kelas C, ke B itu berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan fasilitas di rumah sakit Nganjuk yang semakin lengkap ini bisa mewadahi dan bisa memberikan pelayanan yang semakin bermutu dan memberikan keselamatan pasien khususnya di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Apa fasilitas terbaru? Kita saat ini menambah klinik eksekutif yang masih dalam proses kredensialing dengan BPJS. Jadi klinik eksekutif itu juga bukan hanya swasta tetapi melayani BPJS eksekutif. Ya. Kemudian cath lab yang selama ini kita sudah ada dalam proses kredensialing, ESWL pelayanan uronefrologi, KIA, serta pelayanan TB paru, ya, TB paru untuk MDR. Ya, seperti itu. Bu, harapannya apa Bu kegiatan? Harapannya seperti yang disampaikan Bapak Sekda tadi bahwa pelayanan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk semakin bermutu, berkualitas dan berikan kepuasan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hendrianto menambahkan bahwa kolaborasi antara fasilitas kesehatan di Kabupaten Nganjuk, baik pemerintah maupun swasta, sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Acara berlangsung lancar dengan berbagai diskusi yang menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Dengan sinergi yang kuat, RSUD Nganjuk optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem kesehatan daerah. Karena apa yang mereka sampaikan itu memang seperti itu adanya yang ada di masyarakat. Ya, jadi kita tidak usah saling menyalahkan, ya, tapi kenyataannya seperti itu. Ya, apa yang disampaikan oleh dari klinik tadi Bu Eti
ya, tapi Bu Nevi memang memuji tapi terakhir menampar, nah, seperti itu ya. Jadi bahkan ke rumah sakit Nganjuk karena sudah nggak ada pilihan, karena sudah di sana sini ditolak. Nah, ini jadi catatan juga. Tapi dalam paparan saya sudah teridentifikasi seluruh permasalahan kenapa kok milih lari berobat ke luar negeri. Saya kira dari identifikasi permasalahan itulah titik balik kita untuk pembenahan. Ya, tapi Budin dan Bu Wadir tadi menyampaikan bahwa kita sekarang berbenah. Nah, waktu yang akan bicara berbenah ini, nah, masyarakat nanti yang akan menilai. Ya, jadi jadikan Rumah Sakit Nganjuk sebagai pilihan masyarakat. Ya, Bu Tin ini larinya kencang. Ya, memang mimpi pepatah mengatakan bermimpilah setinggi langit. Ya, jadi kalau jatuh masih di antara bintang-bintang. Ya, tapi kalau bicara target kinerja, saya kira nggak seperti itu. Target kinerja kita pasang yang realistis saja, yang penting tercapai. Nanti Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ahmad Zaki Mawardi, SRTV melaporkan.